السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidz dan asatidzah, guru-guru kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh daripada jajaran PKM masjid kita, ayahandaku, abu, umi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Alhamdulillah, masih sama-sama Allah berikan kesempatan yang paling berharga ini, yaitu kita sama-sama baru melaksanakan ibadah fardu salat subuh secara berjamaah. Inilah keuntungan yang paling mulia, sebab di awal hari aktivitas kita mulai dengan beribadah kepada Allah, seraya kita berzikir, ditambah lagi kita sama-sama akan belajar mengulang kajian sirah nabawiyah. Para jemaah sekalian dan pemirsa seiman dan seaqidah, pada subuh ini kita kembali melanjutkan, yaitu perjalanan daripada Nabi Dzulkifli alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas genealogi, silsilah, asal-usul Nabi yang mulia ini dan kemana diutus Nabi tersebut. Subuh ini kita lanjuti dengan membuka ayat Al-Quranul Karim, masih dalam surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Turun ayat 86-nya, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah mengatakan, dan ingatlah wahai Muhammad, ingatlah wahai umat Muhammad. Nabi sudah meninggal, Quran masih ada mukjizatnya, kalamullah, firman Allah. Berarti mukhatab, tujuannya bukan terbatas untuk Nabi kita yang mulia, tapi berlaku sepanjang zaman. Sampai hari kiamat masih berlaku Quran. Bahkan kita sesampai melangkah kedua kaki ini, dalam syurga pun masih ada bacaan lantunan Al-Quranul Karim. Ingatlah wahai umat Muhammad tentang kisah Nabi Ismail. Ada juga ingat tentang Nabi Idris. Dan ada Nabi selanjutnya, yaitu Dzulkifli. Kullum minas sabirin. Ciri khas Nabi-Nabi ini keseluruhannya adalah sabar dengan ujian yang kami uji dari kaum mereka masing-masing. Dan setelah itu kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Rahmat tidak berlaku dari Allah hanya untuk Nabi dan Rasul, tapi untuk kita umat Muhammad berlaku rahmat itu. Allahumma inna nas'aluka rahmatak. Dalam berdoa kita minta, ya Allah, senantiasa selalu kami memohon kepadamu rahmatmu ya Allah. Sehingga Nabi
dan Rasul Allah masukkan juga dalam rahmat Allah Jalla wa'ala. Wa innahum minas salihin. Dan yang kedua ciri khas para Nabi dan Rasul, semuanya saleh. Umat-umatnya diharapkan saleh. Umat Muhammad apalagi, pastilah semuanya diharapkan oleh Nabi yang mulia ini. Pertama, supaya semua masuk syurga dengan sabar dan salehnya tadi. Makanya inilah ciri khas para Nabi dan Rasul, paling tidak hendaknya diikuti oleh umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama dari Al-Quranul Karim. Karena Nabi Dzulkifli Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang keduanya kita buka surat Sad ayat 45. Allah katakan wadhkur Ismail wal Yas'a wa Dzulkifli wa kullum minal akhyar. Kembali lagi tadi di dalam surat Al-Anbiya Allah mulai wa Ismail, tapi dalam surat Sad wadhkur. Sering Allah sebutkan ulang-ulang wadhkur. Wadhkur rabbaka. Ingatlah, zikirlah, ibadahlah kepada Allah. Ternyata di sini juga Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada umat Muhammad. Dan ingat lagi tentang Ismail, tentang Nabi Al-Yasa' dan Nabi Dzulkifli. Sesungguhnya mereka itu adalah semuanya adalah minal akhyar. Semuanya yang baik-baik. Tak ada nabi itu tak baik, semua nabi baik. Kalau tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 86-nya, wa innahum minas salihin, semua saleh-saleh, semua sabar-sabar. Sehingga inilah sifat ketaatan ini Allah berikan dan perintahkan untuk umat-umat dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita turun ke hadis. Ada 2 hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang kedua oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tidak jauh artinya, agak berdekatan daripada kedua hadis ini. Redaksi, matan, isi hadisnya tidak jauh berbeda antara keduanya, antara Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi hadis ini dhaif, lemah, cuman sekedar pengetahuan, bolehlah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, anaknya Umar, bahwa Ibnu Umar mengatakan, aku pernah mendengar dari Rasulullah hadithan, sebuah hadis. Aw lam asma'hu illa marratan aw marrataini hatta adda 7 miraran walakin qad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bahkan sering mendengar hadis ini sekali, 2 kali, bahkan Nabi mengulang sampai 7 kali. Walakin qad sami'tuhu aktsara min dzalik. Bahkan aku lebih banyak mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi mengatakan, kana al-kiflu min Bani Israel. Ada seorang namanya Kifli dari Bani Israel. Walam yatawarra' min dhanbin 'amilahu.
Dia tidak takut dari dosa yang pernah ia perbuat. Fa'atathu imra'atan fa'ataha. Suatu ketika Kifli ini bertemu dengan seorang wanita. Kemudian Kifli ini memberikan sittina dirhaman. Dinar, bukan dirham. Sittina dinaran. Kifli ini memberi 60 dinar kepada wanita tersebut. Falamma qa'ada minha maq'ad ar-rajuli min al-mar'ati. Lewat. Hatta an yata'aha. Dengan syarat aku beri 60 dinar ini, ayo kita melakukan hubungan suami istri, tapi ini bukan istrinya, bukan istri si Kifli. Itu dia. Azina lah. Hatta ayyata'aha. Dengan syarat, saya kasih 60 dinar, tapi syaratnya adalah ayo kita lakukan hubungan itu. Falamma qa'ada minha maq'ad ar-rajuli min al-mar'ati. Ketika sudah siaga standby, tinggal melakukan saja. Sudah buka-bukaan pakaian, sudah untuk melakukan itu. Kemudian ar'adat wa bakat. Nangis tiba-tiba wanita itu. Faqala laha ma yubkihi. Kemudian Kifli ini bertanya kepada wanita yang nangis tersebut, apa yang membuat kamu menangis? Aakrahtuki, apakah engkau tak suka denganku? Kata Kifli tadi. Qalat, dijawablah oleh wanita ini, la, aku bukan benci kepadamu wahai Kifli. Walakin, tapi lam a'mal hadzal 'amal qat. Tapi aku menangis, belum pernah seumur hidupku aku melakukan maksiat ini. Itu kata wanita tersebut. Allahu akbar. Wa innama hamalatni ilaihi al-hajah. Aku terpaksa ingin melakukan zina ini denganmu wahai Kifli karena ada kebutuhan yang mendasar. Mungkin kurang duit, perlu makan, segalanya. Terpaksalah kulakukan ini. Sehingga setelah mendengarkan pernyataan ini dari si wanita sambil menangis, thumma qala, kemudian Kifli berkata, taf'alina hadha wa lam taf'alihi qat. Engkau ingin melakukan hari ini perbuatan ini tapi sebelumnya belum pernah buat sama sekali. Thumma nazala wa qala. Kemudian Kifli berkata kembali kepada wanita tersebut, idhabi bidananiri laki. Pergilah, sudah pergilah. Bawa dinar 60 dinar ini, bawa semua untukmu. Thumma qala. Setelah wanita itu pergi, Kifli berkata untuk dirinya sendiri, wallahi la ya'sillahal kiflu abadan. Demi Allah, Kifli itu sejak kejadian ini selamanya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian famata fi lailatihi fa asbaha ala babihi maktuban qad ghafara Allahu lil Kifli. Ternyata malamnya
Itu malam terakhir bagi Kifli, sehingga dia meninggal di malam itu. Kemudian masuk di pagi hari, subuhlah, ketika orang-orang datang menjenguknya dan melihat di atas pintu rumahnya telah tertulis, Qad ghafarallahu lil Kifli. Allah telah mengampuni, Allah telah memaafkan dosa-dosanya Kifli. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. At-Tabari hampir sama juga, tak jauh beda. Pertanyaannya, apakah Kifli ini yang dimaksud adalah Nabi Zulkifli, atau memang Kifli dari Bani Israel lainnya yang bukan Nabi? Tapi kalau kita lihat dari ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Anbiya tadi dan surat Sad yang telah kita bacakan tadi, wa adkhalnahum fi rahmatina, dan telah kami masukkan mereka dalam rahmat kami, wa innahu wa kullu minas salihin, dan semuanya mereka saleh, wa innahum minas salihin, dan sesungguhnya mereka saleh. Sehingga itulah tak mungkinlah Nabi dan Rasul itu berbuat zina. Walaupun dari hadis tadi zinanya pun belum terjadi. Allah jauhkan pandangan, bahkan jangankan zina, untuk melihat patung saja sejak kecil para Nabi dan Rasul, banyak cara Allah untuk memalingkan wajah calon Nabi dan Rasul yang dipilih Allah. Allah jauhkan sejak tarbiyah, pendidikan kecilnya, Rabbaniyah, pendidikan ilahiyahnya, ketauhidannya sejak kecil pun sudah Allah jauhkan pandangan mereka dari berhala. Apalagi mau melakukan maksiat besar seperti zina. Sehingga Allah tekankan dalam Al-Quran, minas sabirin, minas salihin, sabar, saleh, taat semuanya. Maka dikatakanlah hadis ini lemah. Kemudian tak mungkinlah Nabi dan Rasul itu Allah biarkan untuk melakukan maksiat. Untuk berpikir saja Allah palingkan, apalagi mendekati kepada maksiat itu dan melakukannya. Ini dia, jika nanti tiba-tiba abu-abu ayahandaku baca kitab atau terjemahan, banyak terjemahan sekarang, dapat pula hadis ini, sudah ada pengikat, penguatan dalam pemahamannya. Nabi Zulkifli akan berzina. Bukan. Itu tadi keterangannya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif sekali. Bahkan Imam Tirmidzi, kemudian imam-imam lainnya seperti Sa'ad, mereka sepakat memanglah hadis ini dhaif. Allah selamatkan para nabi dan rasul dari ma'asi wa dzunub dan dosa-dosa. Tapi pelajaran yang kita ambil adalah ternyata Nabi Zulkifli ini Allah utus kepada daerah Syria, Damaskus. Di sana itu ada seorang raja. Kalau kita buka suatu riwayat dari Al-A'mash, dari Minhal, kemudian dari Amru, kemudian dari Abdullah bin Harith, mereka mengatakan anna nabiyyan minal anbiya. Dalam kitab kita ini tertulis ada dulu seorang nabi yang tidak memiliki keturunan. Kemudian nabi ini adalah seorang raja. Detik-detik akan menyambut ajalnya. Walamma kabbara. Sudah dia masa tuanya, sudah tua renta. Tapi tidak ada cikal bakal pengganti kenabian dan kerasulannya.
dan kerajaannya, sehingga suatu ketika, ini menurut A'mash tadi, menurut Minhal, kemudian Amru, Abdullah bin Harith, mereka sepakatlah berpendapat riwayat ini, ada seorang dulu nabi daripada nabi-nabi yang lain. Siapa nabi itu? Itulah wadhkur Ismaila wal Yasa' wa dzal kifli. Nama yang tertera sebelum Dzulkifli dalam surat Shad tadi, yaitu Al-Yasa'. Nabi Al-Yasa' adalah merupakan seorang raja. Kemudian menjelang akan datang ajalnya, dia kumpulkanlah masyarakat di alun-alun istana sambil dia berkata, Man yakfululi, siapa bisa yang akan menggantikan aku? Siapa bisa nanti yang akan menanggung beban seperti aku yang menjalankannya sekarang ini? Bebannya adalah menjadi raja. Tapi siapakah yang akan melanjutkan kelezatan iman? Apa dia kelezatan iman? Ayyasuma fin nahari wa ayyakuma fil laili wa la yaghdab. 3 syaratnya. Ingin memikul beban kerajaan, ingin menjalankannya nikmat iman, ini dia syaratnya untuk nikmat iman itu. Katalah Nabi Al-Yasa' kepada kaumnya, pertama adalah siapa yang mampu untuk puasa sepanjang hari, pagi dan siang hari. Yang kedua, siapa yang bisa salat sepanjang malam. Dan yang ketiga, siapa yang bisa menahan amarah, tak boleh marah. Heninglah suasana ketika itu. Barulah seorang laki-laki bangun dan berbicara. Aku wahai raja, asumu fin nahari wa aqumu fil laili wa la aghdab. Aku mampu untuk salat sepanjang malam penuh, kemudian aku mampu puasa di siang hari dan mampu untuk menahan amarahku. Tapi sang raja ragu. Kalau kita pahami raja tersebut Nabi Al-Yasa', ragu sehingga disuruh duduk wahai laki-laki, duduk wahai pemuda. Kurang percaya, kurang yakin. Diulanglah sekali lagi oleh Nabi Al-Yasa', sehingga kalimatnya sama, tak ada yang jawab, semua diam. Bangun lagi yang namanya Bashir, dia berucap, aku yang mampu itu. Disuruh duduk lagi kedua kali oleh raja. Diulang ketiga kali, bangkit laki-laki yang sama. Aku yang mampu, akfulu laka, yang akan menggantikan tanggung jawab ini dan merasakan lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah yakin Nabi Al-Yasa', ini sepertinya ada kemauan yang besar dari laki-laki ini. Sejak itu berubahlah julukannya. Namanya bukan Dzulkifli, tapi namanya Bashar. Sehingga setelah diterimanya tantangan ini, tanggung jawab ini, diberi panggilan namanya Dzulkifli. Orang yang cakap, mapan, mampu untuk
menerima tanggung jawab dan amanah yang disampaikan oleh Raja Nabi Al-Yasa alaihissalam. Tapi pendapat lain mengatakan bukan raja itu adalah seorang nabi, tapi orang yang saleh. Kesalehannya dalam riwayat, kebiasaannya salat dalam sehari itu 100 salat. Bayangkan puasa terus menerus. Berarti dia adalah juga raja, seandainya kita anggap bukan Nabi Al-Yasa, tapi raja yang muslim, raja Islam. Sebab kalimatnya memerintahkan yang akan menggantikannya salat di tengah malam. Kemudian melakukan puasa dan jangan marah. Allahu Akbar. Lihat, semua yang syariat disampaikan oleh raja tadi ada dalam agama kita Islam. Puasa ada bersama kita. Kemudian salat malam ada bersama kita. Kemudian la taghdab walakal jannah, kata Nabi Muhammad. Jangan marah, kalau tahan marah itu Nabi dijanjikan Allah syurga bagi kalian. Sehingga syariat ini ternyata berlaku untuk kita. Walaupun salat malam sunnah, tapi dahsyatnya luar biasa. Ini yang enggak membuat nyaman. Dibuatnya tidak nyaman iblis. Iblis tak nyaman ada yang melanjutkan tauhid ini. Tak nyaman nanti semua kaum di bawah Raja Al-Yasa, Nabi Al-Yasa, dan dilanjuti oleh Dzulkifli beriman dan semakin bertambah jumlahnya pengikutnya untuk takwa kepada Allah. Maka salah satu caranya adalah tumbalkan nabinya, goyangkan, goda nabinya. Kalau nabinya tergoda, umatnya juga akan lebih tergoda lagi. Dari apa iblis akan menggoda? Iblis akan mengadi. Bagaimana caranya biar batal puasanya Nabi Dzulkifli? Bagaimana caranya biar sampai enggak terbangun malam, salat malam? Dan bagaimana caranya biar dia hilang sabar sehingga emosi setiap saat menghadapi rakyatnya dan menghadapi keluarga besarnya? Itu juga berlaku untuk kita, diuji terus. Apalagi salat malam. InsyaAllah nanti pada waktu yang akan datang kita akan bawakan hadis-hadis lain Nabi Muhammad mengenai keistimewaan bagi orang salat malam. Sehingga jangankan pada zaman Nabi Dzulkifli, Nabi Adam dan Nabi-Nabi semuanya, Rasul semuanya, sampai akhir zaman nanti sebelum kiamat, salat malam itu berat. Sehingga kata Nabi di ujung hadisnya, wahum qillatun qalilun, artinya mereka itu sedikit yang menjaga salat malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.